Shalom, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Feby juga sekali lagi kesempatannya boleh berada di Bara Digital Ministry untuk membagikan satu rangkaian terakhir, Bapak Ibu ya. Kita nggak terasa sudah 2 bulan, 8 kali kita bahas tentang ucapan bahagia dan kita sudah sampai di ucapan yang terakhir. Nah, kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu seperti biasa, saya selalu mengawali 8 seri ucapan bahagia ini dimulai dengan sebuah asumsi yang keliru. Nah, Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali orang yang punya asumsi yang keliru terhadap istilah penganiayaan atau istilah memikul salib atau menyangkal diri, begitu ya. Nah, asumsi yang kelirunya apa? Karena kita berpikir asalkan saya menderita apapun, maka saya itu dapat berkat dari Tuhan. Jadi asalkan saya itu orang Kristen, terus saya mengalami penderitaan, maka itu sebenarnya adalah berkat dari Tuhan. Nah, kenapa saya katakan asumsi yang keliru? Contohnya begini, Bapak Ibu. Satu kali ada satu jemaat yang pernah datang kepada saya, mengungkapkan bahwa kehidupannya itu seperti seolah-olah melakukan sebuah kesalahan atau salah mengambil keputusan. Maksudnya salah ambil keputusan dalam hal apa? Dia memutuskan untuk menikah dengan orang yang non-Kristen, yang artinya tidak seiman dengan dirinya. Terus lalu di tengah perjalanan pernikahan dia yang sudah memasuki beberapa tahun, dia mengatakan kalimat seperti ini, aduh emang sulit ya menikah dengan orang non-Kristen, ya mungkin inilah salib yang saya harus pikul. Nah, saya rasa Tuhan akan juga memberikan saya kekuatan dan berkat lewat salib yang saya harus pikul. Nah, itu adalah asumsi yang keliru, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, salib yang harus dipikul itu tidak berkaitan dengan kesalahan kita mengambil keputusan. Nah, maka dari itu kita coba lihat sama-sama bagaimana seharusnya kita memahami ayat ini. Kalau kita melihat di dalam terjemahan LAI atau terjemahan baru yang kita punya, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jelas dalam bagian ini, orang yang dianiaya bukan karena keputusan yang salah. Orang yang dianiaya bukan karena kekonyolan dirinya, tetapi alasannya jelas, oleh sebab kebenaran. Kalau Bapak Ibu kembali ke dalam ayat yang ke-6, ingatkah kita tentang berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran? Nah, kata kebenaran di ayat yang ke-6 dengan kata kebenaran di ayat yang ke-10 rupanya menggunakan kata yang sama, Bapak Ibu. Nah, di sini menarik sekali dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan bukan kebenaran, tetapi melakukan kehendak Allah. Nah, kenapa kok diterjemahkan melakukan kehendak Allah oleh bahasa Indonesia sehari-hari? Karena ini mengacu ke dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu. Bahasa aslinya kata yang dipakai itu adalah righteousness, bukan truth. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kan kebenaran ada dua, yaitu truth dan righteousness. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan kebenaran atau dibenarkan. Righteousness itu biasanya berkaitan dengan status. Nah, tetapi di dalam bagian ini jelas berbeda. Kata Yunani yang dipakai juga berbeda. Kalau truth itu adalah aletheia. Truth itu artinya kebenaran yang objektif, yaitu firman Allah, aturan-aturan Alkitab, hukum-hukum Taurat. Nah, itu truth. Sementara righteousness, sekali lagi saya refresh, righteousness berkaitan dengan satu kebenaran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya kemarin itu waktu menjelaskan ayat ke-6, saya pakai ilustrasi apa? Nah, ada orang yang gemuk ngajarin diet. Nah, teori diet, bagaimana harus kontrol kalori, kita harus defisit kalori, perbanyak olahraga, sedikit makanan berlemak, itu kan teori diet. Teori diet itulah aletheia. Sementara ketika dia tahu teori dan dia ingin mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah dikaiosune atau righteousness. Jadi kita bisa paham ya. Jadi orang-orang yang dikatakan diberkati di dalam ayat 10 adalah orang-orang yang karena dia taat mengikuti Tuhan. Nah, jadi saya ingin garis bawahi kepada kita pada saat ini adalah, jadi penderitaan yang dimaksud dalam bagian ini jelas alasan yang pertama adalah karena kebenaran. Maksudnya apa kebenaran? Ya pada waktu kita dalam rangka mengikut Yesus, Yesus katakan syaratnya ada 3.
Ya, kalau kamu mau ikut aku, yang pertama kamu harus sangkal dirimu. Nah, apa arti kata sangkal diri? Nah, Bapak Ibu berbicara soal sangkal diri itu artinya menekan keinginan diri yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu adalah sangkal diri. Lalu pikul salib. Nah, ketika kita dalam rangka menekan keinginan pribadi, kehendak saya sendiri, di sanalah kita harus menanggung akibatnya yang tidak enak. Misalnya, kita adalah orang Kristen, kita adalah anak Tuhan yang menjalankan bisnis. Kita tahu di dalam bisnis ketika kita nyogok orang lain, ketika kita berbuat tidak jujur, Tuhan tidak senang. Nah, artinya pada waktu saya tidak nyogok orang lain, berarti saya itu harus bersedia kehilangan tender yang besar itu. Orang lain memakai cara sogok atau cara belakang, cara yang tidak jujur, tetapi anak Tuhan tidak boleh. Nah, pada waktu mengalami hal itu terjadi satu dilema di dalam diri kita. Mau kompromi sama dosa dapat cuan besar, ataukah saya tetap taat tapi kehilangan cuan? Cuan gedenya nggak dapat nih. Nah, di saat itulah ketika kita harus memutuskan untuk, oke Tuhan, aku mau taat. Nah, di sanalah kita harus tekan diri kita, bukan? Keinginan kita apa? Mendapatkan profit yang besar atau keuntungan yang besar. Nah, pada waktu kita mengambil keputusan untuk tidak mau mengikuti kebohongan atau suap ataupun gratifikasi, kita tidak mengikuti cara itu, maka di sanalah kita dalam rangka memikul salib. Dan syarat yang ketiga yang Yesus katakan, ketika engkau sudah sangkal diri, pikul salib, baru kamu ikuti aku. Kata ikuti di sana, Bapak Ibu, itu seperti analoginya itu kalau kita itu waktu guru sekolah minggu, ada guru sekolah minggu di depan, anak-anak di belakang, kita main kereta apian. Kalau guru ke kiri, anak ke kiri. Guru ke kanan, anak ke kanan. Kata itulah yang dipakai di dalam bahasa aslinya, kata mengikut Yesus. Jadi, pada waktu kita mengikut Yesus, ketika kita mengikuti kebenaran, bisa jadi kita itu mengalami yang namanya aniaya. Kita mengalami yang namanya penganiayaan. Nah, penganiayaan yang dimaksud ini apa? Penganiayaan yang dimaksud ini berkaitan dengan mungkin kita dicibir, jadi kita dicaci maki berupa perkataan-perkataan, jadi verbal, ataupun dianiaya secara non-verbal, yaitu fisik. Jadi dua hal ini terkategori di dalam persecuted atau dianiaya. Jadi dianiaya bukan hanya berbicara soal bagaimana kita itu dipukul, dianiaya secara fisik, dilukai, tetapi berbicara kita itu juga dikata-katain. Nah, pernahkah kita mungkin misalnya dikatain begini, goblok kamu. Kalau memang mau menang tender ya harus main dong, harus main suap, harus sogok sedikit lah. Bodoh kamu itu kalau kamu mau jujur. Nah, ketika kita dibodoh-bodohi, itulah bentuk dari bagian ini. Firman Tuhan katakan, diberkatilah mereka yang dianiaya oleh for the sake of righteousness itu sendiri. Dikatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, bagian yang kedua, penderitaan yang dimaksud adalah karena mengikut Yesus. Nah, ada beberapa orang di belahan dunia yang lain, terutama di negara Middle East ya, atau Timur Tengah, mereka menghadapi yang namanya sungguh-sungguh persekusi lewat hal fisik atau aniaya. Dan mereka karena memutuskan untuk mengikut Yesus. Nah, kalau yang nomor satu, kebenaran ini berbicara hal yang sifatnya lebih umum. Kalau mengikut Yesus ini berbicara soal komitmen. Kamu mau nggak tinggalkan Yesus atau kamu mau ikut Yesus? Kalau ikut Yesus, balasannya adalah dibully atau disiksa atau dicaci maki, bahkan beberapa dihukum mati. Nah, ini adalah bagian yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, terutama secara khusus di dalam bagian penganiayaan ini, Yesus menjelaskannya lebih panjang daripada 7 ucapan bahagia lainnya.
Kalau ucapan bahagia yang kemarin kita belajar di hari Sabtu, kita menemukan bahwa ucapan yang ketujuh di sana tidak ada yang namanya seperti imbalan. Yaitu apa? Berbahagialah atau diberkatilah kamu yang membawa damai karena kamu disebut sebagai anak Allah. Tetapi di dalam bagian ini secara khusus, ini satu-satunya bagian yang Yesus memberikan penekanan yang sangat panjang untuk mengajarkan kebenaran soal dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita perhatikan ya, di sini sengaja bagian ini menggunakan kalimat pasif. Artinya kita adalah objek penderitanya. Kita ini disalah mengerti orang lain, difitnah. Kita juga bisa penganiayaan dalam bentuk pencelaan, yaitu yang tadi saya katakan verbal abuse. Atau juga kita bisa dianiaya secara fisik. Misalnya gereja dibakar, misalnya kita dilempar batu, kita bahkan beberapa di negara-negara tertentu, orang Kristen begitu mendapatkan ditekan sampai bahkan ditembak mati. Nah, di sana Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Dan dikatakan sekali lagi di dalam bagian berikutnya, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Nah, saya mengajak kita melihat satu bentuk penghiburan yang Yesus mau lakukan kepada setiap mereka yang mengalami penganiayaan, baik itu verbal maupun non-verbal. Kita itu tidak bisa mengharapkan mendapatkan sesuatu di dunia ini. Tidak bisa. Makanya Yesus mengarahkan bahwa hidup ini bukan berbicara saya ada dalam dunia ini, tetapi kehidupan setelah kematian itulah. Makanya Yesus katakan, mereka yang dianiaya karena aku, mereka itu sudah punya satu upah yang besar di surga. Jadi Bapak Ibu begini, zaman ditulisnya bagian ini, kalau kita tahu orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dicibir, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang bahkan itu dikeluarkan dari komunitas. Karena merasa orang ini tidak bisa menyembah kaisar, tidak bisa kompromi terhadap dosa, sehingga mereka itu mendapatkan satu tekanan secara sosial. Di tengah kondisi seperti itu, Yesus katakan, kamu jangan takut. Aku sekali lagi katakan, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Nah, mereka yang sampai berani untuk tidak kompromi dengan dosa, hal itu dimungkinkan hanya satu hal. Dia mencintai Yesus lebih daripada semuanya. Dan dia tidak rela untuk melukai Yesus karena dia kompromi terhadap dosa. Dan bagian ini dilanjutkan dengan kalimat apa? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang ada sebelum kamu. Bapak Ibu, bagian ini ketika dialami oleh mereka yang kepada Yesus, kepada mereka Yesus khotbahkan, khotbah di bukit ini, mereka merasa hatinya tersanjung. Karena mereka disetarakan dengan siapa? Dengan Musa, dengan Abraham, dengan Yesaya. Mereka tahu itu adalah nabi-nabi besar di perjanjian lama. Dan Tuhan memakai hal tersebut untuk memberikan kredit kepada setiap kita, bahwa ketika engkau dianiaya, engkau sedang mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya di dalam perjanjian lama. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya mengikuti jejak nabi-nabi, tetapi kita sebenarnya juga mengikuti jejak Tuhan kita sendiri. Yang dimana dia di dalam kehidupannya, dia rela mati. Semua itu karena apa? Karena dia taat mengikuti apa yang menjadi kemauan dan kehendak Bapa. Dan di dalam ketaatan itu, di dalam dia betul-betul submit kepada apa yang menjadi mau daripada Bapanya. Di sanalah justru berakhir kepada kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Lantas atas dasar apa Bapak Ibu? Kalau Yesus yang kita sembah saja mati di atas kayu salib karena dia taat, lalu atas dasar apa kita mengatakan saya kalau taat harus dapat berkat?
Saya kalau taat harus hidupnya lancar. Saya kalau taat saya harus dapat kekayaan. Saya kalau taat saya harus dapat kesembuhan. Atas dasar apa Bapak Ibu? Di dalam bagian ini Yesus menutup 8 ucapan bahagia dengan mengatakan diberkatilah mereka atau berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka empunya kerajaan sorga. Saya kira saya sampai di sini dulu untuk penjabaran materinya. Saya sekarang buka untuk sesi tanya jawab untuk kita boleh sama-sama berinteraksi. Baik, terima kasih Pak Albert. Saya juga diberkati dengan apa yang sudah disampaikan dan ada hal-hal yang baru yang sangat dalam berkaitan dengan pengupasan kebenaran firman Tuhan tadi ya. Dan ini yang mungkin jadi sebuah pencerahan bagi kita di dalam kekeliruan kekristenan kita Pak selama ini yang ya tadi Pak Albert sudah jelaskan luar biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang hari ini muncul begini Pak. Ketika seseorang Kristen di lingkungan tertentu, baik di dalam negeri, di daerah-daerah terpencil atau di luar negeri sekalipun, kita juga tadi Pak Albert menjelaskan kita bisa menjumpai orang bisa secara verbal dan non-verbal dianiaya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan Pak ketika ada dalam aniaya? Kecenderungan diamnya orang Kristen itu mungkin apakah itu karena alasan kasih atau mungkin saja karena ketidakmampuan untuk membalas begitu Pak. Jadi tidak punya kekuatan ya udahlah, saya mengasihi, saya mengampuni, udah selesai begitu aja. Tapi kan di sisi lain itu sesuatu yang misalnya sampai melanggar hak asasi manusia yang seharusnya sebagai orang Kristen apa yang harus kita lakukan? Apakah menegakkan bicara tentang hukum dan lain sebagainya Pak? Ya. Jadi kalau mau dibilang dua-duanya itu bisa sih Pak. Jadi motifnya apakah karena dia itu mengasihi atau tidak punya power, dua-duanya bisa terjadi. Tetapi saya rasa kita harus kembali apa kata Alkitab. Ya, nah coba sekarang saya juga share screen saya, yaitu Alkitab elektroniknya supaya kita juga bisa lihat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu mengacu kepada Matius pasal yang ke-5, jadi lanjutannya, kalau kita lihat secara khusus di dalam ayat yang ke-44, ya Matius 5 ayat 44. Nih, saya tunjukkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita di dalam bagian ini bisa lihat, ya, ayat 43 inilah yang mereka biasa orang Farisi atau orang Yahudi pada umumnya lakukan. Kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan kata sesamamu di sini, orang Yahudi nangkepnya mengasihi sesama orang Yahudi. Benci musuh. Nah, Yesus justru memberikan koreksi bahwa aku berkata kepadamu bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan dikomparasi dengan bagaimana Bapa kita di sorga itu memberikan hujan kepada semua orang. Baik itu orang yang benar ataupun orang jahat. Dia juga mendatangkan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, sebelum bagian ini Bapak Ibu bahkan dikatakan apa? Nah, ini kan seringkali kita ingat nih ya, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Nah, banyak orang nggak ngerti bagian ini. Ya, terus bilang katanya, oh enak ya orang ngebully orang Kristen itu enak, dia nggak bisa balas. Malah dibilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, terus dikatakan juga kalimat, mengini bajumu, serahkan jubahmu. Memaksa engkau berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Nah, bagian ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau boleh diberikan sebuah kesimpulan atau bahasa paraphrase-nya apa? Kamu jangan balas. Itu yang Yesus ingin katakan. Kamu jangan balas. Tetapi kamu jangan balas dengan kejahatan. Caranya bagaimana? Ya berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitu. Bagian ini ingin sedang mengatakan hal tersebut. Nah, kalau kita balik lagi, kalau saya perluas lagi, ada catatan berikutnya di dalam Roma, pasalnya yang ke-12, Bapak Ibu. Di dalam ayat-ayat yang terakhir ini. Nah, kita harus ingat juga satu hal, bahwa Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang pada waktu itu juga mengalami penganiayaan.
Dia katakan apa? Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu, kita ganti kata seteru itu, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Maksudnya apa bara api di atas kepalanya? Kita bakar kepalanya? Bukan. Itu istilah atau boleh dikatakan kayak pepatah begitu loh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, ini mungkin adalah salah satu bentuk kosakata atau perkataan yang dipakai zaman itu yang umum. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kamu melakukan dia berbuat jahat terhadap kamu, terus kamu balasnya dengan kebaikan, itu kamu akan membuat dia nanti dia malu sendiri. Sehingga kesimpulan Paulus, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saya kira kita harus kembali kepada apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Nah, kalau kita dibully atau dianiaya, apa respon kita? Yang pertama, Yesus katakan, kasihi mereka dengan mendoakan mereka. Mendoakan bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari kitab Roma kita melihat, kita harus ingat yang kedua, kita nggak berhak balas. Tapi satu saat nanti Tuhan akan balas apa yang mereka sudah lakukan. Yang ketiga, ya berbuatlah baik. Bukan hanya sekedar doa, tapi kalau ada kesempatan mereka lapar, mereka membutuhkan, kita bisa menolong. Wah, ngomong gampang sih Pak. Betul, ngomong gampang. Makanya kita, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengarahkan diri kita itu seperti apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu kalau lihat sama-sama, kita ingat biasanya di dalam momen Paskah ya, kalau terutama Jumat Agung. Bapak Ibu waktu Yesus mengalami jalan salib, dari detik dia itu di Taman Getsemani, sampai dia dibawa ke Kayafas, dia di Pontius Pilatus, dia disiksa, dia dicaci maki, direndahkan betul-betul. Tapi ucapan pertama yang keluar dari mulut dia bukan kutukan, bukan hukuman, tapi justru Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya begini, kalau Tuhan saja yang punya kekuatan untuk membalas, memilih mengampuni, maka sebenarnya kita semua, termasuk saya juga, dipanggil untuk belajar mengampuni orang yang berbuat jahat atau musuh kita. Semoga menjawab, Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah ini tadi di bagian awal itu berkaitan misalnya dalam tanda kutip ya Pak, penganiayaan yang berisiko misalnya mengancam nyawa atau mengancam keselamatan jiwa gitu ya, atau secara fisik. Nah apakah dimungkinkan atau diperkenan dengan alasan memang kasih dan menegakkan hukum dan keadilan Pak, untuk misalnya mengadukan atau mengusahakan orang-orang tertentu atau diri kita sendiri dalam jalur hukum, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya untuk menyeimbangkan apa yang tadi saya katakan. Saya kira boleh kalau kita mau menempuh jalur hukum, boleh. Tetapi kita jangan lupa, terkadang hukum yang diterapkan di Indonesia juga berat sebelah. Terkadang begitu. Ya, terkadang belah sebelah. Ya, ini karena kita live ditonton oleh banyak orang, ya kita tahulah kasus-kasus yang sifatnya sedikit diskriminatif berkaitan dengan isu SARA, itu beberapa kaum diuntungkan, begitu. Nah, maka dari itu, ya kita boleh nggak sih menempuh ke jalur hukum? Boleh sekali. Tetapi kita harus paham satu hal, bahwa arusnya besar sekali. Arusnya kencang sekali. Nah, Bapak Ibu, ada sebenarnya satu buku itu judulnya IMN, huruf N nano ya, IMN. Di sana sebenarnya dikisahkan Bapak Ibu oleh salah satu lembaga Voice of Martyr. Itu kejadian yang terjadi kebanyakan di Middle East sana, di Timur Tengah, dan itu kesaksian nyata. Hanya saja ceritanya, namanya sedikit diubah sedikit, tetapi secara garis besar itu sama. Benar-benar terjadi. Nah itu kalau kita lihat, itu betul-betul orang Kristen itu kayak nggak punya hak asasi manusia. Mereka disiksa sedemikian rupa, disulut dengan rokok, habis itu kaki
ya digantung di pohon gitu dalam kondisi terikat, tapi kakinya itu dikasih balok es. Kakinya dikasih balok es supaya dia tidak bergerak sampai kaki itu berwarna biru dan mati rasa. Jadi banyak hal yang begitu, cerita-cerita yang seperti itu ada. Tetapi apakah PBB lah kita ngomong tidak tahu hal itu? Ya tahu, tapi mau bagaimana? Nggak bisa melakukan apa-apa begitu. Jadi kalau kita mau menempuh jalur hukum nggak apa-apa, silakan. Karena memang semua negara punya hukum begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini yang mengingatkan kita ya kalau ada banyak orang yang dianiaya sedemikian rupa yang kita ya tadi ada buku-buku yang menerangkan, bahkan mungkin ada tayangan-tayangan yang sepertinya sangat-sangat tidak manusiawi aja mereka bisa punya kesaksian yang luar biasa untuk mengampuni. Nah ini persoalan mungkin zaman sekarang Pak, disenggol dikit atau mungkin dikatain sedikit aja sudah menanyakan kebaikan Tuhan gitu. Nah ini yang boleh menolong mengingatkan kita juga. Nah setidaknya ada ini semakin seru Pak, tapi ya kita terbatas waktu. Jadi gini Pak, ada pertanyaan begini, Pak, kalau saya dianiaya, apapun bentuknya saya ikhlas, saya rela. Ya tadi mungkin di istilahnya tampar pipi kiri saya nggak apa-apa, dikasih kanan atas bawah pokoknya. Tapi persoalannya kalau menyangkut itu yang dianiaya adalah atau dihina adalah orang tua atau keluarga, itu saya nggak terima. Nah ini ada tanggapan soal ini Pak. Jadi buat diri sendiri nggak apa-apa, tapi kalau orang yang terdekat saya yang saya kasih, saya nggak mau terima gitu. Saya juga sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau saya dianiaya karena ikut Yesus, saya pribadi, saya masih siap. Itu menjadi sebenarnya pertanyaan juga, itu kan pertanyaan yang sifatnya andaikan, kalau ya. Saya juga sempat menanyakan loh, kalau misalnya saya diancam untuk menyangkal Yesus, tetapi di depan saya itu yang akan disiksa adalah keluarga saya kah? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang tidak mudah loh untuk saya katakan saya tetap akan pegang. Nah, menarik sekali sebenarnya ya, kita balik lagi ke saya share Alkitab saya. Kalau kita mengacu Bapak Ibu ke dalam Matius pasal 10 ya, Matius pasal 10. Kita akan menemukan sebenarnya ada satu hal yang baik sekali di sini. Boleh mungkin tolong ditampilkan Alkitab saya? Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, Yesus memberikan konteksnya kepada kita bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala dan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja, suatu kesaksian bagi mereka dan bagi mereka yang tidak mengenal. Nah, ini kalimat ini nih. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu Pak pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kalimat ini adalah kalimat yang menghibur Bapak Ibu. Kalimat yang justru Yesus katakan kamu itu kondisinya seperti domba di tengah serigala. Tetapi Yesus ingatkan bahwa aku tidak pernah tinggalkan kamu, aku bersama dengan kamu. Jadi kalau misalnya sifatnya kan andaikan. Jadi kalau itu nanti terjadi, di saat itulah hikmat Tuhan akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah Pak, bagaimana kalau misalnya ya ini baru aja terjadi misalnya. Saya punya orang tua dihina-hina oleh teman saya, direndah-rendahkan. Dan saya kira tentu kan kalau waktu dihina, ya kita kan bukan langsung tangan kita lebih maju daripada mulut kita. Atau lidah kita lebih menusuk, lebih tajam daripada kita menahan amarah. Nah kita ya belajar untuk yuk diajak ngomong baik-baik. Kenapa kamu hina papa saya atau mama saya? Nah saya kira orang Kristen itu kan bukan kita mengedepankan kekerasan. Tetapi yuk kita bicara baik-baik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sifat dari anak Allah, ucapan bahagia yang ketujuh adalah mereka pembawa damai. Atau dalam bahasa Inggrisnya peacemaker. Malah kita inisiatif yang menciptakan suasana damai. Begitu.
Baik, baik. Terima kasih Pak Albert, ini sangat menolong ya. Jadi Ya. jadi teman-teman, kalau ada baru saja teman-teman yang baru bergabung, nanti silakan kembali mengulang tayangan ini bisa melalui YouTube channel Badan Digital Ministry, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe dan juga channel-channel yang lainnya. Nah, sekali lagi terima kasih sekali Pak Albert, luar biasa malam hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu dan juga ada beberapa komentar, salah satunya dari Ida Farida. Terima kasih Pak Albert yang telah menjelaskan firman Tuhan begitu jelas. Saya dapatkan berkat lewat pembelajaran ini. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan juga kita semua. Dan saya rindu Pak Albert boleh menolong kita untuk menutup di dalam doa. Juga mendoakan kita Pak, yang mungkin teman-teman dalam tanda kutip sedang mengalami aniaya, supaya Tuhan melimpahkan kasih dan berkat. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami bersama-sama dibukakan akan sebuah kebenaran, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami menderita karena aniaya, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Kami dikuatkan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini secara khusus Tuhan kami berdoa untuk misionaris yang ada di luar sana dan mungkin yang ada di Indonesia. Ada banyak juga mungkin orang Kristen yang harus menderita karena nama Yesus, karena mereka melakukan kebenaran. Ada mungkin di antara mereka dicaci maki, mereka dibodoh-bodohi, ada beberapa di antara mereka juga bahkan dilukai, bahkan dibunuh hingga mati. Tuhan, kami berdoa Engkau kuatkan setiap kami. Seperti kata firman Tuhan, ketika saat itu tiba, kiranya Tuhan yang menganugerahkan kata-kata itu untuk boleh berbicara kepada mereka yang membenci kekristenan. Kami hanya memohon supaya kasih Yesus yang memenuhi hati kami, supaya kami mengurangi kesempatan kami untuk membalas dendam, dan kami memilih untuk melakukan kasih dan kebaikan, terutama buat musuh kami. Sekali lagi Tuhan, kalau kami menggunakan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu dan tidak kuat. Tapi biarlah kasih Tuhan yang tercermin, yang terlihat dari kisah Kalvari itu, yang boleh menolong kami untuk mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong kami. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan di tengah pandemik COVID-19 ini. Ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang terpukul secara ekonomi. Tuhan, Engkau yang boleh pulihkan. Mereka yang sakit, Tuhan yang boleh sembuhkan. Mereka yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Mereka yang tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan berikan hikmat pertolongan, supaya dia bisa tetap berusaha di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Tritunggal menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Albert, juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dan antusias dan serta keterlibatan dalam pertanyaan atau komentar-komentar. Dan jangan lupa untuk besok terus menyaksikan Badan Digital Ministry. Besok kita akan belajar tentang dosa besar dan dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa yang tidak terampuni? Nah, besok akan kita saksikan bersama-sama. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Albert dan juga rekan-rekan di balik layar yang melayani. Mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.